Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, tetap bergembira, bersukacita. Dan hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan yang terus akan semakin menuntun, meneguhkan, menguatkan kita dalam setiap peperangan rohani kita di dalam kehidupan duniawi ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, merendahkan diri ini yang perlu dilakukan dan dipelajari oleh orang-orang yang percaya. Menjadi pengikut Kristus, kita memang harus menjadi orang yang rendah hati, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan hati adalah orang yang mengecilkan dirinya, menganggap dirinya adalah orang yang biasa-biasa, bahkan orang yang tidak berdaya. Sehingga orang yang rendah hati harus membutuhkan tangan Tuhan, kekuatan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Orang yang rendah hati terus-menerus dia akan berserah kepada Tuhan, sehingga dia akan dikuatkan. Hanya orang-orang yang rendah hati yang mampu dan bisa melihat kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Makanya saudara-saudara, melakukan kerendahan hati itu tidak mudah, dan itu harus kita pelajari dengan iman dan roh Tuhan yang memberikan kuasa dan kemampuan kepada kita. Sama seperti Yesus yang dengan rendah hati, sekalipun dia Tuhan, sekalipun dia Raja, tapi dia rela memberikan dirinya menjadi orang hukuman, menjadi manusia yang hina, diperlakukan dengan tidak baik. Hanya orang-orang yang mau merendahkan hatilah yang mampu bertahan, diperlakukan dengan tidak baik, tetapi tetap tenang, tetap tegar, tetap berwibawa, tetap berkuasa di dalam iman. Hanya orang-orang yang rendah hati yang boleh sabar menghadapi segala pencobaan-pencobaan dan tidak kehilangan iman. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini diberitakan kepada jemaat yang ada di gereja mula-mula. Mereka mengalami banyak pergumulan ketika itu. Mereka dianiaya, dikejar-kejar, disiksa, sehingga mereka banyak sekali yang menanggung penderitaan yang begitu berat. Orang-orang yang tidak merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka mereka begitu gampangnya surut dari imannya, meninggalkan Kristus, karena mereka tidak tahan akan kekuatan-kekuatan duniawi ini. Makanya saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita setelah firman Tuhan ini, ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara, kita diingatkan supaya sadar dan waspada, karena memang iblis dengan kekuatannya yang begitu menyeramkan itu terus mengaum-aum mencari mangsa. Ketika orang-orang yang dimangsa, orang yang tidak merendahkan hati dimangsa, maka dia akan penuh ketakutan, penuh dengan apa? Dengan kengerian, sehingga mereka menjadi surut dalam imannya. Hanya orang-orang yang benar-benar setia kepada Tuhan, yang mau merendahkan hati di bawah tangan kuat Tuhan, itulah yang dapat teguh di dalam imannya. Dan ini satu pelajaran yang berharga buat kita. Belajarlah untuk merendahkan hati. Saudara-saudara, kita sering mengalami penderitaan, kita sering mengalami ketidakadilan, diperlakukan dengan tidak baik.
kita mau marah, kita mau geram, bahkan kita mau membalaskan itu kepada orang-orang yang berlaku jahat. Tapi ingatlah, ketika kita membalaskan, ketika kita geram, ketika kita marah, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Dan terlihatlah kita orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus, yang tidak memiliki kasih. Makanya saudara-saudara tidak gampang untuk merendahkan hati, untuk mengalahkan harga diri, untuk mengalahkan keinginan diri kita. Itu yang dikatakan buat Yesus, ya, mengalahkan diri, mengosongkan diri, ya. Jadi memang susah untuk apa? Mengalahkan diri kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini sekali lagi mau mengingatkan kita, hanya orang-orang yang mau merendahkan hatilah yang akan ditinggikan oleh Yesus. Mungkin kita pernah mendengar kisah Yusuf. Yusuf adalah orang yang sangat dikasihi oleh orang tuanya, sehingga dia dibenci oleh abang-abangnya. Kasih orang tuanya kepada Yusuf itu terjadi karena memang Yusuf adalah orang yang baik, orang yang rendah hati. Dia adalah orang yang sabar, orang yang hormat kepada orang tua, dan penuh kasih kepada orang tuanya. Dan oleh karena itulah Yakub sebagai orang tuanya sangat mencintainya. Tetapi kakak-kakaknya memperlakukan dia dengan tidak baik, cemburu kepadanya. Nah, sehingga sering sekali dia dianiaya, dipukuli, diperlakukan dengan tidak baik ketika itu. Dan ketika dia dipukuli, dia tetap sabar dan tidak melawan kepada abang-abangnya. Dia menganggap itu menjadi satu pelajaran yang begitu berharga buat dia, supaya dia juga bisa menahan diri. Saudara-saudara, tidak cukup dengan itu, dia juga dikurung atau dijebloskan ke sumur. Artinya perlakuan yang sangat-sangat merendahkan dirinya. Tetapi ya itulah, sekali lagi dia tetap merendahkan hati, bersabar terus, dan tidak berkata yang tidak baik kepada abang-abangnya. Tidak sabar dengan perlakuannya seperti itu, abang-abangnya justru menjual Yusuf. Bayangkan saudara-saudara, bisakah kita membayangkan kalau kita dijual menjadi hamba, menjadi budak? Kita orang yang merdeka. Itulah penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Dijual, begitu luar biasanya perihnya hatinya, tapi dia tetap sabar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sampailah dia ke rumah Potifar. Di rumah Potifar dia digodai oleh istri Potifar. Tapi karena dia tidak mau berlaku zina, maka istri Potifar memfitnah dia, sehingga Potifar memenjarakan Yusuf. Saudara-saudara, begitu hebatnya pergumulan Yusuf. Tetapi dia sabar. Sampai 13 tahun dia harus menderita di penjara. Tapi tetap dia berserah kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, karena kesabarannya itulah, justru dari penjara itulah dia muncul menjadi petinggi di tengah-tengah bangsa Mesir. Fir'aun mengangkat dia karena hikmat dan kebijaksanaannya, mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itulah luar biasa kerendahan hati. Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang dikatakan tadi, katanya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Hanya orang-orang yang sabar, setia, yang tidak membalaskan kejahatan demi kejahatan, yang sabar menahan situasi yang sulit menderita, hanya dialah yang akan ditinggikan pada saatnya. Oleh karena itu saudara-saudara, bersabarlah ketika engkau mengalami penganiayaan, ketika engkau mengalami ketidakadilan, ketika engkau diperlakukan dengan tidak baik, ketika engkau dihina, difitnah. Ini menjadi satu pelajaran yang berharga buat kita, supaya kita tetap bisa merendahkan diri, bersandar kepada Tuhan, meminta kekuatan supaya kita dimampukan untuk menghadapi pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sekali lagi kami mau diingatkan supaya kami tetap setia merendahkan hati di hadapan Tuhan.
menganggap bahwa diri kami adalah kecil, sehingga kami membutuhkan kasih dan pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah menjadi orang yang rendah hati dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.